Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Jadi di sini saya membawakan proyek Track yaitu sistem pemantauan harga cryptocurrency real time dan pengingat via aplikasi. Ya udah kita langsung saja masuk ke introduction-nya. Untuk yang melatar belakangnya dari proyek saya ini adalah yaitu harga Bitcoin itu mengalami fluktuasi yang sangat tinggi pada bulan April 2021. Harga Bitcoinnya mencapai puncaknya sekitar 64.000 US dollar. Namun pada bulan Juli 2021, harga tersebut turun drastis hingga sekitar 30.000 US dollar. Fluktuasi ini terjadi dalam waktu singkat dan bisa berdampak besar bagi investor yang tidak memiliki akses terhadap informasi yang real time. Mari kita lihat introduction selanjutnya atau latar belakang yang kedua. Nah, kebanyakan investor tuh yang tidak memiliki akses terhadap data cryptocurrency secara real time. Seringkali para investor tuh mengalami kesulitan dalam membuat keputusan investasi yang tepat waktu. Tanpa informasi yang akurat dan up to date, mereka bisa kehilangan peluang untuk membeli atau menjual aset pada waktu yang paling menguntungkan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Nah, untuk saya akan memberikan solusi dari latar belakang yang tadi sudah saya bahas. Jadi nama alat itu adalah Track. Jadi di sini saya membuat alat yang dapat istilahnya dapat memonitor harga cryptocurrency itu secara real time. Di sini saya jelaskan di sini yang pertama itu di sini dia ada komponen elektroniknya, di sini ada LCD OLED dan ESP826 dan di sini kita akan salurkan ke monitoring sehingga bisa monitoring harga ini secara real time. Dan di sini kita bisa lihat yang di bawah sini merupakan data dari web cloud-nya yang Blink tersebut. Kita lanjut ke data discussion untuk pembahasan dari komponen elektronik dan mobile app-nya dan juga cloud-nya. Oke, jadi di sini saya lanjut ke metodologi. Jadi di sini kita bisa baca flowchart-nya di sini mulai dan kita mulai penelitian lapangan, analisis masalah, apa sih masalah yang ada dan apa sih yang bisa saya selesaikan dari istilahnya dari permasalahan cryptocurrency saat ini. Karena kan kebanyakan harga itu fluktuasi meningkat, sedangkan alat untuk monitoring itu istilahnya belum ada untuk di mobile phone dan istilah untuk pengingat untuk para investor. Dan di sini saya mempelajari tinjauan literatur memang sudah ada produknya untuk rangkaian elektronikanya. Tapi untuk yang monitoring secara real time ke aplikasi, ke laptop, dan istilahnya penerapan secara elektronik itu belum ada. Jadi di sini novelty-nya itu kita bisa monitoring dan di sini saya juga memberikan pengingat agar si pengguna dari Crazy Track ini istilah user friendly. Jadi dia bisa menggunakan dengan mudah. Kemudian saya di sini mau melakukan pemilihan modul, kira-kira apa sih modul yang pas untuk Crazy Track ini sehingga menjadi istilahnya alat yang user friendly dan bisa dipakai oleh orang tua karena kan kebanyakan investor itu kan orang tua. Jadi istilahnya mudah digunakan dan ramah juga terhadap penggunanya. Di sini lalu saya melaksanakan desain sirkuit. Di sini desain sirkuit ya saya melaksanakan istilah perangkaian elektronikanya dari pengkabelan segala macam tuh di sini desain sirkuit saya melaksanakan di sini. Kemudian saya lanjut ke pemrograman. Setelah desain sirkuit tentunya kita memasukkan program agar alat itu bekerja sesuai apa yang kita perintahkan. Kemudian itu kita bisa mengintegrasi komponen. Kita integrasikan setelah ESP decoding, kita bisa mengintegrasikan komponen LCD OLED, kita integrasikan dan kita masukkan program tersebut. Nah, kemudian kita koneksikan dengan mobile app. Nah, untuk mobile app di sini yang kita gunakan adalah Blink. Jadi Blink ini kita fungsikan sebagai monitoring di mobile phone. Karena kita tahu semua orang pasti punya mobile phone, apalagi para investor tuh pasti sangat erat dengan handphonenya untuk memonitoring harga-harga cryptocurrency yang begitu fluktuasinya. Nah, jika pemrograman, integrasi, dan pengoneksian dengan mobile app ini bekerja, kita bisa lanjut ke pengembangan aplikasi. Jika tidak bekerja, kita bisa ulang lagi ke pemrograman sampai itu berhasil. Nah, jika bekerja dan ya bekerja, lalu kita bisa lanjutkan ke aplikasi development. Kita kembangkan aplikasinya, di situ kita tambahkan fitur-fitur agar istilahnya mudah dan ramah dipakai sehingga baik fitur yang bisa memungkinkan semua orang tuh memakai alat ini dengan mudah. Seperti pengingat, kita di situ kita tambahkan chart juga dan di situ juga kita tambahkan gauge istilahnya jadi user friendly gitu bagi semuanya yang menggunakan Crazy Track ini. Kemudian kita bisa membuat monitor algoritmanya, lalu kita perakitan, analisis data,
dan kemudian selesai. Nah, kita lanjut selanjutnya itu data and discussion. Nah, jadi untuk di Crazy Track ini kita ada dua komponen utamanya. Yang pertama itu ada monitoring on mobile phone dan Blink Cloud. Jadi monitoring on mobile phone ini dia dikirim. Jadi monitoring on mobile phone ini dia mendapat data langsung dari istilahnya website. Kita menggunakan istilahnya itu Dogecoin. Di situ kita ngambil web API-nya. Kita ngambil link API-nya untuk ditransfer ke sini sehingga mudah menjadi interface yang mudah digunakan oleh semua kalangan. Di sini ada Blink Cloud untuk menampung semua data dari API sehingga flowchart itu bisa terbentuk. Nah, dari Blink Cloud inilah yang kemudian dikirimkan ke monitoring on mobile phone. Nah, jadi untuk di sini saya menggunakan aplikasi Wakwi untuk simulasinya. Tetapi saya juga sudah ada rangkaian elektronik aslinya yang bisa kita kembangkan nantinya seperti alat aslinya. Jadi Wakwi ini untuk pensimulasiannya. Kemudian untuk program yang kita gunakan ini merupakan C++ program. Dan Blinkcloud yang sudah kita bahas tadi sebagai untuk penyimpanan database dari Crazy Track tersebut. Nah, kemudian untuk elektronik yang saya pakai di sini ada ESP826. Jadi ESP826 ini sebagai prosesor, istilahnya otak dari rangkaian Crazy Track ini. Nah, ESP826 nih dia mengambil data dari link API menggunakan internet yang telah tersambung padanya. Jadi di sini kita sambungkan WiFi pada ESP8266. Jadi dia mengambil langsung dari web API-nya si para koin-koin cryptocurrency ini lalu dirubahlah, lalu disambungkan ke monitoring mobile phone dan bisa juga ke LCD OLED. Jadi sewaktu-waktu mobile phone kita mati, kita bisa langsung juga men-tracknya di LCD OLED. Jadi kita bisa men-track di LCD OLED dan juga kita bisa nge-tracknya di monitoring mobile phone. Serta kalau misalnya si monitoring mobile phone ini mati, kita juga bisa nge-track di Blink Cloud-nya. Untuk penambahan fitur akan kami improve lagi di Blink Cloud ini sehingga mudah digunakan oleh semua kalangan dari anak muda sampai orang tua. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut kita ke SWOT. Jadi SWOT-nya ada Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threats. Jadi yang pertama itu real-time monitoring. Jadi alat kami ini real-time monitoring, user-friendly, dan IoT integration. Kelemahannya hanya satu, jadi ini masih prototype. Jadi kedepannya kita akan improve semua fitur dan alatnya sehingga maksimal dan mudah digunakan. Nah, kemudian opportunity-nya expanding market. Jadi jika si para investornya menggunakan Crazy Track ini, istilahnya akan mereka akan lebih menguntungkan dirinya mereka. Mereka akan expanding market. Dia akan istilahnya akan jika jika dia men-set di harga 60.000 untuk pembelian dan penjualan harga 70.000, jika harga si Bitcoin ini atau koin cryptocurrency ini telah mencapai 70.000, otomatis si aplikasinya akan mengingatkan untuk menjual dan membeli. Seperti itu. Dan yang terakhir ada market volatility karena fluktuasinya sangat tinggi. Memang ancamannya seperti itu untuk cryptocurrency ini. Nah, jadi untuk conclusion di sini ada dua. Jadi Crazy Tech itu merupakan sistem pemantauan harga real time yang menggabungkan teknologi IT dan microcontroller untuk pemberian informasi harga terkini tanpa memerlukan interaksi langsung pengguna dengan komputer. Alat ini menampilkan harga Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, dan Cardano pada layar OLED dan mengirimkan data ke platform Blim, memungkinkan pemantauan dari perangkat seluler. Kemudian yang kedua, future plan Crazy Tech itu mencakup peningkatan keamanan, kepatuhan regulasi, dan penambahan fitur seperti analitik lanjutan dan manajemen portofolio. Dengan strategi pemasaran yang tepat, Crazy Tech bertujuan untuk menjadi solusi utama dalam pemantauan harga cryptocurrency yang real time. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke demo. Sudah merangkai elektronik dan sudah memprogram di aplikasi Waktu untuk pensimulasiannya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini akan ada connecting WiFi dulu. Di sini kita kan sudah program sudah menyambungkan ke WiFi yang setelah ada di mesh ini sehingga si SP8266 dia bisa mengambil link websitenya sehingga bisa menampilkannya di mobile phone. Nah, oke, jadi di LCD OLED ini sudah tersambung. Sebelum itu saya kan melakukan kenapa sih si apa dari ESP826 bisa terkirim ke mobile phone. Jadi untuk alurnya itu seperti ini. Jadi si ESP826 itu dia mengambil link dari website yang Dogecoin itu yang telah kita tentukan.
Nah, kemudian akan diproses di ESP826, kemudian akan dikirimkan ke Blink Cloud. Nah, dari Blink Cloud kita bisa tampilkan kemudian di mobile phone. Nah, jadi di sini udah juga dari LCD OLED. Di sini tertera juga ada Bitcoin, harga Bitcoin, ada Ethereum, Dogecoin, BNI, dan ADH Coin. Nah, untuk di sini di OLED-nya nanti istilahnya alat ini akan dipajangkan, istilahnya bisa dipajangkan di meja monitoring oleh para investor dan lain-lain. Di sini saya akan buka aplikasi Blink ini untuk pemantauan secara real time-nya. Jadi di sini juga sudah kami edit. Di sini ada Bitcoin price, Ethereum, Dogecoin, BNB Coin, dan ada coin sehingga juga di sini ada flowchart sehingga istilahnya user friendly oleh semua kalangan. Nah, jadi kan sudah tertampil di aplikasi ini di pensimulasiannya ada Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan BNB, ada coin sehingga harganya juga di sini sama. Ini real time kita ambil dari website. Jadi untuk harganya itu selalu up to date. Jadi tidak perlu khawatir oleh para investor karena harga ini up to date jika mereka sudah men-set di harga semisal ingin pembelian 60.000 dan penjualan 70.000, dia akan selalu mengingatkan dan alert si investor itu. Jadi seperti itu untuk alat dan pensimulasiannya dari saya. Sekian, terima kasih.